Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 5. Masih bersama dengan saya Ibu Winarni dari SD Negeri 3 Suci. Hari ini kita akan belajar tema 4 sehat itu penting, subtema 1 peredaran darahku sehat, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai yaitu yang pertama adalah peserta didik mampu memerinci organ yang terlibat dalam sistem peredaran darah dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik mampu menguraikan fungsi setiap organ sistem peredaran darah dengan benar. Yang ketiga adalah peserta didik mampu membedakan pembuluh arteri dan vena dalam tabel dengan tepat. Yang keempat adalah peserta didik mampu membuat alur peredaran darah besar dan kecil dengan tepat. Yang kelima adalah peserta didik mampu menganalisis ciri-ciri pantun dengan benar. Yang keenam adalah peserta didik mampu membuat pantun menggunakan kata-kata terkait sistem peredaran darah yang telah ditentukan dengan baik. Anak-anakku semuanya, materi kita hari ini adalah sistem peredaran darah manusia dan pantun. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Di dalam tubuh kita terdapat darah. Darah merupakan cairan berwarna merah dan berasa asin. Darah mengalir di seluruh bagian tubuh. Di dalam tubuh, darah mengalir melalui alat peredaran darah. Alat peredaran darah manusia terdiri atas jantung dan pembuluh darah. Apa itu fungsi jantung dan apa itu fungsi pembuluh darah? Coba diperhatikan organ-organ yang terlibat dalam sistem peredaran darah kita. Yang pertama adalah jantung. Jantung tersusun dari otot-otot yang tebal dan kuat yang disebut miokardia. Jantung bekerja tanpa henti memompa darah agar terus mengalir. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi memompa darah ke seluruh pembuluh darah. Jantung dibagi menjadi 4 ruang, yaitu serambi atau atrium kiri, serambi atau atrium kanan, bilik atau ventrikel kiri, dan bilik atau ventrikel kanan. Kemudian bagian-bagian jantung dan fungsinya. Yang pertama adalah pembuluh aorta. Pembuluh aorta adalah pembuluh darah arteri terbesar. Yang kedua, serambi kiri. Serambi kiri berfungsi mengalirkan darah kaya oksigen dari paru-paru ke bilik kiri. Yang ketiga, katup jantung. Katup jantung berfungsi sebagai pembatas antara serambi dan bilik pada jantung. Yang keempat adalah bilik kiri. Bilik kiri berfungsi memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Yang kelima, bilik kanan. Bilik kanan berfungsi memompa darah kaya karbon dioksida ke paru-paru. Yang keenam, serambi kanan. Serambi kanan berfungsi mengalirkan darah kaya karbon dioksida ke bilik kanan. 2. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah organ peredaran darah yang berfungsi sebagai saluran aliran darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah dibedakan menjadi 3, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Pembuluh nadi atau arteri adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung.
Pembuluh nadi memiliki lapisan yang lebih tebal, kuat, elastis dibandingkan pembuluh balik dan denyutnya terasa. Aliran darah di pembuluh nadi lebih cepat. Pembuluh nadi terletak jauh dari permukaan kulit. Pembuluh nadi terbesar disebut aorta. Pembuluh vena atau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke jantung. Pembuluh balik memiliki dinding yang tipis dan kurang elastis. Letaknya dekat dengan permukaan kulit. Aliran darahnya tidak secepat pembuluh arteri. Pembuluh vena memiliki katup di sepanjang pembuluh yang berfungsi agar darah tetap mengalir satu arah. Kemudian yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler adalah cabang pembuluh darah paling kecil dan tipis antara pembuluh vena dan pembuluh nadi. Coba anak-anakku semuanya perhatikan tabel perbedaan pembuluh arteri dan vena berikut. Perbedaan pembuluh nadi. Yang pertama berisi darah bersih, yaitu kaya oksigen, sedangkan pembuluh balik berisi darah kotor dan kaya karbon dioksida. Yang kedua, pembuluh nadi mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan pembuluh balik mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Yang ketiga, pembuluh nadi denyut dapat dirasakan saat ditekan, sedangkan pembuluh balik denyut tidak terasa saat ditekan. Yang keempat, pembuluh nadi dinding pembuluh darah kuat, tebal, dan elastis. Kemudian pembuluh balik dinding pembuluh darah tipis dan tidak elastis. Yang kelima, pembuluh nadi terletak agak ke dalam, tersembunyi dari permukaan tubuh. Kemudian pembuluh balik letaknya dekat permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan. Yang keenam, pembuluh nadi jika terluka darah meluncur deras. Kemudian pembuluh balik jika terluka darah menetes atau merembas. Kemudian yang ketujuh, pembuluh nadi, nama lain pembuluh nadi adalah arteri. Kemudian pembuluh balik, nama lain pembuluh balik adalah vena. Selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru merupakan organ yang ikut berperan dalam sistem peredaran darah manusia. Darah yang dialirkan ke seluruh tubuh oleh jantung akan kembali ke jantung dalam kondisi kotor yang penuh dengan karbon dioksida. Darah yang mengandung karbon dioksida dari jantung akan diangkut menuju paru-paru. Di dalam paru-paru, darah akan melepaskan karbon dioksida dan mengikat oksigen. Darah yang telah mengandung oksigen kemudian kembali mengalir ke jantung. Selanjutnya jenis sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen kemudian kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Anak-anakku semuanya, demikian tadi adalah cara kerja peredaran darah manusia. Begitu besarnya peranan organ peredaran darah bagi kelangsungan hidup manusia.
Tidak berlebihan jika kita harus lebih baik lagi menjaga dan merawatnya. Sebagai ucapan rasa syukur karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat, rasa syukur itu dapat kita ungkapkan dengan pantun. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan, tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Contoh puisi asli masyarakat Melayu adalah pantun, dan contoh puisi asing pengaruh bahasa Arab adalah syair. Pantun merupakan salah satu jenis karya sastra lama yang berbentuk puisi. Sebagaimana bentuk puisi lainnya, pantun mementingkan keindahan bahasa, pemadatan makna kata, serta bentuk penulisannya yang berbait-bait. Ciri-ciri pantun yaitu satu bait terdiri atas 4 baris. Tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Terdiri atas 2 bagian yaitu baris pertama dan kedua berupa sampiran, dan baris 3 dan 4 berupa isi serta bersajak AB. Demikian tadi anak-anakku pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.